posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Benarkah demikian, Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap pilkada yaitu ke Anies, dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kotak itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini, bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah, kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review, harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat disalurkan. Nah, itu. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anies, ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah, di mana menyalurkannya? Nah, ini bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah, kita bisa memaknai bahwa gerakan ini adalah bagian dari perlawanan terhadap keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Benarkah demikian, Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap pilkada yaitu ke Anies, dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kotak itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini, bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah, kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review, harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat disalurkan. Nah, itu. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anies, ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah, di mana menyalurkannya? Nah, ini bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah, kita bisa memaknai bahwa gerakan ini adalah bagian dari perlawanan terhadap
keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Benarkah demikian, Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap pilkada yaitu ke Anies, dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kotak itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini, bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah, kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review, harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat disalurkan. Nah, itu. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anies ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah, di mana menyalurkannya? Nah, ini bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah, kita bisa memaknai bahwa gerakan ini adalah bagian dari perlawanan terhadap keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Benarkah demikian, Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap pilkada yaitu ke Anies, dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kotak itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini, bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah, kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review, harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat disalurkan. Nah, itu. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anies ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah, di mana menyalurkannya? Nah, ini
bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah, kita bisa memaknai bahwa gerakan ini adalah bagian dari perlawanan terhadap keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Oke, ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti.